Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali kita bermajlis untuk melanjutkan kajian rutin pembahasan tafsir juz ammah, yang mana pada pekan yang lalu kita telah membahas surah An-Naba sampai pada ayat yang ke-36, sampai pada ayat 36. Pembahasan insyaallah malam hari ini akan kita lanjutkan, dan mungkin kita akan menyelesaikan sampai akhir dari surah An-Naba insyaallah, sampai ayat yang ke-40. Mudah-mudahan bisa diselesaikan. Pada ayat yang ke-37, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah An-Naba Allah berfirman, Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbis samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb. Allah Subhanahu wa taala adalah pengatur. Tuhannya as-samawati wal ard. Tuhannya langit dan juga bumi. Tuhannya langit dan juga bumi. Wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, antara langit dan bumi. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman. La yamlikuna minhu khitaba, yang mana mereka hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah, manusia, malaikat, jin dan yang lainnya, nanti pada yaumul qiyamah mereka tidak mampu berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mampu untuk berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada ayat ini, para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama mufassirin menjelaskan, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan untuk orang-orang yang melampaui batas dengan neraka jahanam, lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan untuk orang-orang yang bertakwa. Bagi mereka itu adalah syurga dan segala macam kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam syurga. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kembali keadaan, keagungan, kedahsyatan
pada yaumul qiyamah ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Rabbis samawati wal ard. Allah itu pengatur langit dan juga bumi. Allah pengatur mutlak, karena Allah pemilik mutlak. Maka Allah Subhanahu wa taala yang juga mengaturnya. As-samawat wal ard, langit-langit dan juga bumi. Tidak hanya sekedar langit dan bumi yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma bainahuma, dan juga apa-apa yang ada di antara keduanya. Antara langit dengan bumi. Dan di antara jarak-jarak bumi, antara satu langit dengan langit yang berikutnya. Wa ma bainahuma, ini secara umum. Ar-Rahman, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Ar-Rahman. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yamlikuna minhu khitaba. Pada yaumul qiyamah, pada saat manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar, maka tidak ada seorang pun yang dapat berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, ayat yang mulia ini dijelaskan juga oleh sebagian ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan manusia ketika dibangkitkan, ketika mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Bagaimana Allah menyebutkan kondisi manusia, kondisi makhluknya ketika mereka dikumpulkan di mahsyar. Dalam kondisi apa mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah la yamlikuna minhu khitaba. Mereka itu tidak bisa berbicara, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani ngomong, yang berani berbicara. Semuanya terdiam. Ya, tidak ada yang bicara, tidak ada yang ngomong, apalagi mungkin menyampaikan sesuatu yang ingin dia sampaikan. Tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi manusia, kondisi orang-orang yang ada di mahsyar adalah kondisi yang senyap. Kemudian mereka tidak ada kata-kata yang keluar dari lisan mereka. Ya, mereka ketakutan karena hari itu adalah hari yang sangat dahsyat, yang terdengar hanyalah hembusan-hembusan nafas. Itu yang terdengar di mahsyar, hanya ada hembusan-hembusan nafas. Ya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang berkalam. Dan di beberapa riwayat atau di beberapa firman Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang kondisi manusia nanti di mahsyar. Tidak hanya tidak berbicara. Ya, di beberapa riwayat disebutkan kondisi manusia nanti di mahsyar itu dalam keadaan telanjang. Sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak berpakaian, tidak dalam keadaan disunat, tidak menggunakan alas kaki. Dan manusia sebagaimana mereka didatangkan oleh Allah pada awalnya, lalu begitulah mereka dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di mahsyar dalam keadaan sebagaimana mereka dilahirkan. Itu kondisi. Kemudian di beberapa riwayat juga disebutkan kondisi manusia nanti pada yaumul qiyamah adalah dalam keadaan lupa dengan keluarganya, lupa dengan sahabatnya, lupa dengan kawannya, lupa dengan anak, istrinya, ayah, ibu, bapak tidak sempat memikirkan anak, anak tidak sempat memikirkan orang tuanya, suami tidak sempat memikirkan istri, dan begitu juga sebaliknya pada yaumul qiyamah. Karena kondisi waktu itu adalah kondisi yang sibuk dan super sibuk. Masing-masing mereka memikirkan nasib mereka. Tidak sempat memikirkan nasib orang lain, keadaan orang lain.
Mereka sibuk memikirkan keadaan nasibnya, keadaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari yang begitu dahsyat. Walaupun keluarganya mungkin adalah keluarga yang dia cintai, keluarga yang selalu dia rindukan, tapi pada yaumul qiyamah sudah tidak ada lagi. Ya, mereka lupa dengan keluarga-keluarga mereka. Ini kondisi manusia nanti di mahsyar. Kemudian sebagian dari firman Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la yaqumu rabbi, mereka itu berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kondisi mereka adalah berdiri. Sebagian mengatakan kondisi mereka adalah berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang duduk. Apalagi dia santai-santai. Semuanya berdiri, semuanya berlutut di hadapan Allah. Dan kondisi mereka juga nanti di mahsyar dalam keadaan wajah mereka tertunduk. Jadi tidak ada wajah yang ditunjukkan ke atas, yang dipalingkan ke atas, yang diangkat ke atas, itu tidak ada. Semuanya tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha berdiri sendiri, dan kata Allah, semua wajah di hadapan Allah dalam kondisi tertunduk. Para jamaah yang dirahmati Allah, termasuk pada saat itu juga manusia dalam kondisi tidak ada pembicaraan. Mereka tidak berani berkata. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaumul la yantiquna. Pada hari itu adalah hari yang tidak ada pembicaraan di antara mereka. Tidak ada kata-kata yang mereka sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka tidak sanggup, karena takutnya yang sangat luar biasa dan hari yang sangat dahsyat. La yamlikuna minhu khitaba, kata Allah. Mereka tidak memiliki sedikit pun kekuatan. Untungnya di sisi Allah Subhanahu wa taala disifati dengan al-haq, benar dan lurus. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para malaikat bertanya kepada Jibril alaihi salam tentang kalamnya Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyunya, menyampaikan sebuah perkara kepada manusia, kepada hambanya, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin berkalam, maka malaikat itu pingsan. Malaikat itu pingsan. Termasuk Jibril itu pingsan. Lalu kembali siuman, kembali sadar. Ya. Dan langit-langit itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergetar, bergoyang. Karena Allah Subhanahu wa taala akan berkalam menyampaikan wahyunya. Ya, begitu dahsyatnya kalam Allah. Begitu besarnya kekuatan kalam Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai para malaikat pingsan, padahal mereka adalah makhluk yang kuat. Langit adalah kokoh tapi bergetar, bergoyang, ketakutan. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berkalam. Kemudian ditanya oleh para malaikat, apa yang telah Allah firmankan? Madza qala rabbuna, apa yang dikatakan oleh Rabb kita? Ya, maka malaikat Jibril mengatakan bahwa termasuk orang-orang kafirun yang dulu mendustakannya, pada hari itu mereka membenarkan, meyakini, ya, lalu mereka terkejut, mereka kaget, bercampur dengan ketakutan dan kekhawatiran mereka. Dzalikal yaumul haq. Lalu Allah Subhanahu wa berfirman, faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka siapa yang hendak mendapatkan keselamatan, siapa yang dia ingin mendapatkan keselamatan, maka hendaklah dia itu mengambil jalan Rabbnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'aba, agar kembali kepada Allah. Siapa yang ingin mendapatkan kemenangan, mendapatkan keselamatan,
dan dia dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala dan dikarunia rahmat, maka hendaklah dia itu ittakhadha ila rabbih ma'aba. Dia kembali mengambil jalur jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita pada jamaah. Karena memang tidak ada pintu keselamatan, jalan keselamatan kecuali jalan keselamatan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jalan keselamatan yang telah Allah tetapkan. Bagaimana kita mentaati Allah, menjalankan syariat Allah, menjalankan Al-Quran dan apa yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jalan keselamatan, ini jalan Rabb, jalan Shiratal Mustaqim yang kita minta. Setiap tindakan keburukan ya harus takut. Ya. Kemudian yang kedua, di akhir ayat ini, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya pada hari kiamat itu adalah hari yang dinampakkan semua perbuatan-perbuatan kita, dan yang dinampakkan itu tidak hanya sekedar dinampakkan, tapi dinampakkan dengan sangat detail, dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Walaupun dia mungkin hanya sebesar zarrah, sebesar debu, sebesar biji sawi, ataupun biji-biji yang kecil-kecil, dinampakkan, diterangkan, dijelaskan ya dengan sangat detail, yang mungkin itu perkara yang pernah dulu kita lupakan, kita sudah lupakan, berlalu begitu saja, kita anggap biasa saja ya. Karena itu ikhwan, sangat-sangat berat ya. Dulu mungkin ada hutang yang masih belum terbayar, tidak banyak, jumlahnya 2.000. Nanti pada yaumul qiyamah akan dinampakkan dan akan diterangkan. Mungkin 2.000 itu sesuatu yang kita anggap kecil. Lalu kita katakan, cuma 2.000, tidak masalah. Ya, selesai, sudah, tidak masalah. Di hadapan Allah itu sesuatu yang besar. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil. Sekecil apapun dari apa yang kita lakukan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada ucapan, ada perbuatan, ada bentuk kezaliman yang dilakukan, yang mungkin juga kita anggap biasa. Udah biasa seperti iya. Ya, dan yang biasa itu dinampakkan nanti pada yaumul qiyamah. Allah tegaskan di sini, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Betul-betul kalimatnya yanzuru. Yanzuru itu dalam bahasa Arab tidak hanya sekedar melihat, tapi betul-betul diteliti dengan sangat-sangat detail. Ya, karena melihat itu secara umum ada melihat secara sekilas, ada melihat dengan detail. Ya, kalau melihat dengan sekilas ya biasa menggunakan bahasa Arab ro'a. Ya, ru'yah, melihat sekilas, melihat. Tapi kalau nazar itu betul-betul melihat. Ketika seorang pemuda melihat seorang wanita yang akan dia nikahi, ya kalimat yang dipakai adalah nazar, artinya betul-betul dilihat, bukan lihat-lihat sekilas, tapi betul-betul diketahui dia ini siapa. Ya, pada zaman rahmati Allah, secara detail akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ayat ini juga menegaskan bahwasanya nanti pada yaumul qiyamah semua hak akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hukuk, semua hak itu akan ditegakkan, akan diserahkan, akan dikembalikan masing-masing. Sekecil apapun hak itu, sekecil apapun hak itu akan diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikembalikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tu'addunna al-huquq ila ahliha yaumal qiyamah. Ya, segala macam hak itu akan diserahkan,
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, semua hak itu akan diserahkan nanti pada yaumul qiyamah, sekecil apapun. Mungkin kita punya hak dan saudara kita punya hak yang itu masih belum tertunaikan, yang masih tertunda, atau yang tadi masih kita lupakan. Semuanya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kata Nabi, sampai-sampai hak dari seekor domba yang tidak bertanduk akan diberikan kepadanya dari domba yang bertanduk. Akan diberikan. Jadi ada domba yang bertanduk menzalimi domba yang tidak bertanduk. Maka domba yang tidak bertanduk ini memiliki hak, dan hak itu pun nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai domba pun, binatang, akan diberikan haknya. Apalagi kita manusia. Ya, apalagi kita manusia. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, pernah satu saat Nabi berjalan lalu melihat ada 2 ekor domba yang saling bertanduk. 2 domba ini saling bertanduk, pelailah bertanduk. Lalu Nabi berkata kepada Abu Dzar, tahu tidak engkau sebab apa 2 domba ini saling bertanduk? Ya, dia mengatakan, sahabat tersebut, aku tidak tahu sebab apa dia bertanduk, saling menanduk antara satu dengan yang lain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa sebabnya dia bertanduk, apa sebabnya dia saling bertanduk satu dengan yang lainnya. Tapi wallahi, demi Allah, kata Nabi, nanti pada yaumul qiyamah mereka nanti ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya akan dilihat, diberikan haknya masing-masing. Jadi binatang yang terzolimi oleh binatang yang lain, maka binatang yang berbuat zalim itu akan dibalas nanti pada yaumul qiyamah. Dan dia akan diberikan haknya. Ya, bahkan sebagian riwayat disebutkan binatang yang telah berbuat zalim itu nanti akan dikisos dan dia akan dibalas. Bahasa lainnya dia akan diazab, dan setelah itu nanti dia akan dijadikan tanah. Jadi tidak ada binatang yang masuk ke dalam surga atau binatang yang masuk ke dalam neraka. Tidak ada ke surga, tidak ada ke neraka, kecuali binatang-binatang tertentu. Hud-hudnya Nabi Sulaiman, ontaknya Nabi Saleh. Ya. Tapi binatang secara umum mereka nanti akan dimusnahkan menjadi tanah. Ya, dan ketika binatang itu disaksikan dan dirubah jadi tanah oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka dikisos, maka orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Kalau seandainya kami sama seperti mereka ini binatang nih. Kalau seandainya kami sama seperti mereka para binatang, dijadikan oleh Allah jadi tanah, tidak dihisab, tidak diazab. Ya, habis selesai begitu saja. Kami ingin sama seperti itu. Ya, ini adalah perkataan penyesalan. Penyesalan orang-orang kafirun. Yaumun dadamah. Hari itu adalah hari penyesalan orang-orang kafirun. Dan mereka ingin dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Pada zaman rahmati Allah. Jadi ayat ini menegaskan bagaimana setiap makhluk akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan haknya akan diberikan. Maka sebelum hak itu diurus oleh Allah langsung nanti pada yaumul qiyamah dengan hisab yang berat, maka selesaikanlah di dunia ini. Ya, karena urusan dunia itu lebih mudah dibandingkan dengan urusan akhirat. Lebih mudah dibandingkan dengan urusan akhirat. Tidak punya beras bisa ganti dengan duit. Tidak punya duit bisa ganti dengan tenaga. Akhi, anak punya hutang, anak tidak punya duit, anak ganti pakai tenaga aja ya. Anda bantu kerja dengan tenaga, dengan keringat. Oke, tidak masalah, selesai. Ya, oh saya tidak punya beras, ganti dengan duit saja. Saya tidak punya duit, ganti dengan beras saja ya.
Saya tidak punya apa-apa ganti dengan kendaraan saja ya, dengan baju saja ya, dan lain sebagainya. Ada kesepakatan dan selesai. Mudah urusannya. Tapi nanti pada yaumul qiyamah berat. Dan itu yang mau kita bereskan satu persatu. Satu persatu mau kita bereskan. Karena beban kita ini begitu berat. Ya, beban kita ini begitu berat. Untuk memikul beban orang lain ditambah lagi, ya tentu makin berat. Dan alangkah ruginya seseorang, dia memikul bebannya sendiri sudah berat di hadapan Allah, lalu ditambah dengan beban yang lain. Ya, salah satunya adalah pembuka pintu maksiat untuk orang lain. Ya, dosa untuk dirinya pun juga sudah berat, lalu dia ingin timpakan dosa orang lain seolah-olah dia yang menanggungnya. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang akhir ini untuk menegaskan kepada kita semua kemana kita akan kembali dan bagaimana nasib kita di sana dan bagaimana tentang amal-amal yang telah kita lakukan. Ya. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-40 ini dalam surah An-Naba sangat terang dan jelas menyebutkannya. Dan kita patut untuk mengambil pelajaran di situ. Ya, baik. Para jamaah yang dirahmati Allah, sudah masuk waktu Isya. Ya, silakan azan dulu. Bismillah. Allah. La ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'wati wa as-salatul kalimati Muhammadin wa as-salatu wa al-fatiha wa rasul maqam Muhammad.
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas tafsir surah An-Naba dengan ringkas. Berarti kita juga sudah selesai sampai pada pembahasan akhir dari tafsir juz ammah. Jadi kajian berkaitan dengan pembahasan tafsir juz ammah ini kita anggap selesai biiznillah atas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya lupa entah berapa lama, entah berapa tahun. Ya, yang jelas atas karunia Allah Subhanahu wa taala dapat kita selesaikan. Ya, dan tujuannya adalah supaya kita bisa menggali Al-Quran, memahaminya, membacanya, dan mengambil faedah-faedahnya. Dan itu sangat penting, karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Quran. Ya, karena Al-Quran adalah sumber ilmu, Al-Quran adalah sumber hukum, Al-Quran adalah sumber batasan-batasan yang Allah sebutkan di dalamnya, dan kita diperintahkan untuk mempelajarinya supaya kita tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang perlu untuk kita ikuti sebagai contoh dan tauladan, dan mana yang kita harus berhati-hati untuk kita tinggalkan. Dan tentu dalam penjelasan dari awal sampai akhir itu banyak sekali kekurangan dan ketidaksempurnaan, karena semua kalam dari firman-firman Allah yang paling tahu maknanya, maksudnya, tujuannya, dan seterusnya adalah Rabbul Alamin, adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kalam itu sendiri. Ya, sedangkan kita hanya mengetahuinya, hanya memahaminya ya berdasarkan petunjuk dalam hadis-hadis Nabi, kalam-kalam para sahabat, kalam-kalam para ulama. Karena itu kita pasti dan tentu mengambil penjelasan dari para ulama, ya, supaya pemahaman kita dan pengetahuan kita tentang Al-Quran, maknanya itu di atas bimbingan para ulama, supaya tidak tersalah, supaya tidak keliru. Karena banyak juga orang berusaha memahami Al-Quran, tapi yang dia ambil dari hal-hal yang tidak jelas, tafsir-tafsir yang tidak ma'zur, yang tidak mu'tabar di tengah-tengah penuntut ilmu, di tengah-tengah para ulama. Ya, sehingga kadang-kadang penjelasannya aneh ataupun kesimpulannya sesuatu yang aneh. Itu banyak. Bahkan ada yang mencopot satu ayat dalam Al-Quran lalu dia fahami dengan pemahaman dia jadi kufur, jadi kafir. Ya, pun ada seperti itu. Dan orang-orang Syiah itu banyak mengambil dari Al-Quran lalu mereka pahami. Orang-orang yang mengaku ada nabi khusus untuk mereka, ya, juga mengambil ayat itu dari Al-Quran lalu mereka pahami. Jadi pemahaman terhadap Al-Quran ini harus berdasarkan penjelasan para ulama, dimulai dari kalangan sahabat, ya, terutama apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Karena kita tidak bisa memahami Al-Quran kecuali atas dasar petunjuk Nabi. Sedangkan para sahabat saja kadang-kadang mereka ada yang keliru dalam memahami Al-Quran, ya, karena berdasarkan apa yang dia baca dan apa yang dia fahami. Akhirnya Nabi memberikan penjelasan, maknanya ternyata tidak seperti itu. Tapi para jamaah dirahmati Allah, jadi alhamdulillah ini rahmat dari Allah dan kita bersyukur, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, untuk kita semua. Ya, adapun penjelasan atau kajian yang berikutnya insyaallah tetap akan kita lanjutkan, ya, dan insyaallah tetap kita akan fokus kepada penjelasan atau pentafsir daripada Al-Quranul Karim. Mungkin nanti kita pelajari, ya, surah Al-Baqarah dari awal semampu dan sebisa kita, ya. Nak selesaikan 30 juz pun
Tidak apa-apa, yang penting kita kuat, yang penting Allah berikan kekuatan, kemampuan, ya, dan yang menyampaikannya pun bisa mampu, ada pengetahuannya, ada ilmunya sedikit, ya, karena yang kita sampaikan sesuai dengan kemampuan kita, insya Allah. Baik, para jamaah rahmati Allah, mungkin itu saja. Mudah-mudahan berfaedah untuk kita semua. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan kajian dan majelis kita pada kesempatan akan datang. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.